Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas, Ibu Haji Siti Khadijah SPD yang saya hormati, Bapak dan Ibu rekan-rekan kepala sekolah yang saya cintai. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan yang sangat sederhana ini, yaitu untuk melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah tahap kedua, yaitu menyampaikan PowerPoint atau expose masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah penampakan dari SD Negeri 2 Luwung, Kecamatan Mundu, yang dihiasi dengan anak didik kita, yaitu murid-murid laki-laki dan perempuan SD Negeri 2 Luwung. Saya langsung ke program karena yang diminta adalah program fakta dan data. Program kita di SDN 2 Luwung yaitu pertama program jangka panjang, yang mana kalau program gedung-gedung ya itu sudah biasa dan itu adalah tugas kita hanya meminta untuk membangun, yang melaksanakan adalah pemerintah swadaya atau aspirasi. Sekarang kita akan membahasnya program jangka panjang dalam sekolah kita, yaitu yang pertama membentuk peserta didik yang memiliki karakter unggul, integritas tinggi, dan kepedulian terhadap sesama. Jadi kita mendidik anak-anak itu harus saling tolong-menolong, sosial tinggi, jangan sampai sesama teman kita cuek, karena yang sekarang adalah yang sedang marak-maraknya tentang pembulian. Jadi kita mendidik karakter anak agar sesama teman harus saling mencintai dan saling menyayangi. Yang kedua adalah menyediakan pendekatan pendidikan yang mempertimbangkan keunikan dan keberagaman setiap peserta didik. Jadi kita sesama pendidik itu tidak boleh saling membedakan. Karena kalau di sekolah adalah tidak ada anak siapa dan tidak ada anak siapa-siapa, yaitu tetap sama. Memakai seragam merah putih dan berhak untuk menerima pendidikan dengan layak. Yang ketiga adalah membangun peserta didik yang kreatif, inovatif, dan berpikir kritis. Kreatif di sini ada untuk kelas 6 ada menanam lele ya. Jadi ada di situ di depan di dekat pagar, Bu. Jadi di situ dibimbing oleh Pak Yusuf. Jadi anak wirausahanya ditanamkan yaitu menanam lele, baru kemarin dari belum panen. Itu kreatif, inovatif, dan berpikir kritis ya. Jadi setiap memutuskan masalah harus selalu tepat. Kemudian yang keempat, menyediakan landasan literasi yang kuat. Di sini kami setiap sebelum masuk itu 15 menit sebelum masuk dibudayakan membaca, pojok baca namanya. Kemudian membangun kemitraan yang kuat antara sekolah, orang tua, dan stakeholder. Dengan orang tua sudah pasti setiap rapat mau ada apa-apa dirapatkan. Kemudian antar stakeholder yaitu dengan pemerintah masyarakat setempat. Program jangka menengah yaitu mengintegrasikan pembelajaran karakter dalam setiap aspek kegiatan sekolah. Kemudian yang kedua, menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan dunia nyata. Yang tadi sudah saya sampaikan itu termasuk P5, yaitu membuat atau ternak lele itu adalah termasuk P5. Yaitu menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan dunia nyata.
Kemudian yang ketiga, memberikan peluang bagi peserta didik untuk mengekspresikan ide dan kreativitas mereka. Kelima, mengembangkan program literasi. Keenam, mengadakan kegiatan yang melibatkan orang tua dalam pembelajaran peserta didik. Jadi misalnya ada berenang, itu orang tua selalu ikut karena saling menjaga anak-anaknya. Program jangka pendek yaitu satu, mengidentifikasi nilai-nilai inti yang akan diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mengoptimalkan sarana dan prasarana sekolah untuk memotivasi peserta didik tertarik dalam pembelajaran. Jadi di sini sarana dan prasarananya kebetulan laptop punya 4, Infocus punya 2, dan ada CCTV 3 titik. Dan untuk kelas 5 seringkali seminggu 1 kali dilaksanakan pembelajaran pengenalan IT. Kemudian yang keempat, mengintegrasikan metode pembelajaran yang mendorong pemikiran kreatif. Kelima, menerapkan strategi pengajaran yang meningkatkan literasi peserta didik. Kebetulan di sini sudah punya perpustakaan walaupun belum semaksimal mungkin dilaksanakannya. Keenam, membuat rencana untuk melibatkan orang tua dan pertemuan sekolah dan kegiatan lainnya. Program yang sudah dilaksanakan selama kami di sini bertugas di SDN 2 Luwung, yaitu mulai berdinas Januari 2023 sampai sekarang November 2023, berarti kami di sini sudah 11 bulan. Pembelajaran intrakurikuler. Pembelajaran dilaksanakan berpusat pada peserta didik dengan menerapkan model-model pembelajaran aktif dan kreatif. Ini contohnya nih, guru sedang mengajar di kelas. Kemudian kurikuler, program pembiasaan membaca surat pendek Al-Quran dilaksanakan setiap hari Jumat, berjamaah sholat zuhur. Senam sehat dilaksanakan setiap hari Sabtu. Sarapan bersama setiap hari Sabtu pagi juga. Dan kegiatan pungut sampah. Kegiatan pungut sampah yaitu dilaksanakan setiap hari yang mana dikomandoi oleh guru piket. Guru piket itu berdiri di depan pintu pagar untuk memimpin anak-anak mengambil sampah. Ini ekstrakurikuler, kegiatan pramuka. Ini anak dilaksanakan setiap hari Sabtu. Ini artinya ini sarana dan prasarana. Telah memperbaiki gedung sekolah, peninggian halaman sekolah, kemudian membuat tempat wudhu yang baru-baru kemarin karena sekarang ada kegiatan sholat berjamaah di setiap waktu duhur, maka usulan dari guru agama suruh membuat tempat wudhu. Sudah ada 3 titik wudhu untuk siswa, kemudian menambah jumlah laptop, mebeler itu sudah dilaksanakan. Kemarin sudah beli 15 setel, kipas angin yang baru itu, kemudian menambah kamera CCTV. Sekarang yang tadinya 1 titik, sekarang CCTV-nya sudah ada 3 titik, yaitu ada di parkiran dan di halaman sekolah. Parkiran itu sampai ke pagar dan di halaman sekolah karena pernah ada kejadian sepeda anak hilang. Makanya kami berusaha untuk memperbaiki, menambah CCTV sebanyak 3 titik dan membangun kantin sekolah. Yang ketiga adalah meningkatkan profesionalisme guru, memotivasi dan mendukung guru melalui pendidikan dan pelatihan baik secara daring ataupun luring. Misalnya pada program pendidikan guru penggerak, PPG, Platform Merdeka Mengajar atau PPM. Kebetulan di sini alhamdulillah sudah ada guru penggerak
satu dan akan ada lagi sekarang sedang berjalan, yaitu Pak Toto sedang berjalan melaksanakan guru penggerak. Faktanya SDN 2 Luwung mengalami perubahan yang baik dari berbagai segi. Hal ini dibuktikan dari meningkatnya kepercayaan masyarakat sekitar yang mendaftarkan anaknya bersekolah di sekolah ini. Perubahan yang lain dapat dibuktikan dari rapot pendidikan 2022 dari 6 dimensi. 4 dimensi bernilai baik atau hijau dan 2 dimensi bernilai sedang atau kuning. Yang mana di Kecamatan Mundu itu seperti kalian ketahui, yang dapat bos kinerja adalah 2 SD, diantaranya adalah SDN 2 Luwung, karena rapot pendidikannya adalah di 2022-nya tergolong baik, yaitu dari 6 dimensi, 4 dimensi bernilai baik atau hijau, dan 2 dimensi bernilai sedang atau kuning. Untuk mempertahankan ini, kami di sini berupaya dengan guru-guru. Setiap mau melaksanakan ANBK, sebelumnya kami latih anak didik kami dengan latihan-latihan literasi dan numerasi agar kita bisa mempertahankan bos kinerja tersebut. Ini program untuk tahun depan. Baru ini ke program tahun depan, yaitu rehab ruang kelas, insya Allah 3 kelas. Nggak tahu dari siapa. Yang jelas saya sudah mengusulkan ke dinas dan ke dewan. Kemudian membangun tempat paving halaman sekolah. Ketiga, membangun musola, melengkapi perlengkapan kantor dan pembelajaran seperti laptop, komputer, CCTV, infokus dan lain-lain. Ini juga masih perlu ditingkatkan. Kemudian yang keempat, meningkatkan guru untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan seperti PPG, guru penggerak dan lain-lain. Alhamdulillah di sini mau ada 2 guru penggerak, tinggal beberapa guru lagi yang belum bisa mengikuti. Dari penerimaan peserta didik baru atau PPDB, orang tua siswa makin percaya mendaftarkan anaknya di SDN 2 Luwung pada penerimaan siswa baru. Terbukti dari tahun 2021, murid siswa kelas 1 41, di 2022 meningkat menjadi 46, dan di 2023 meningkat menjadi 49. Jadi tiap tahun selalu ada peningkatan 5 dan 4 ya, dari 41, 46 dan 49. Jadi setiap tahun selalu ada peningkatan. Ini adalah kegiatan MPLS siswa baru masa pengenalan lingkungan sekolah kelas 1. Jadi alhamdulillah di SD ini jumlah murid. Di sini rapot pendidikannya, ini yang tadi udah saya utarakan, dari 6 aspek rapot pendidikan, kemampuan literasi kuning, yaitu kategori sedang. 70% siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Capaian naik 4,99% dari tahun 2022. Kemudian yang kedua, kemampuan numerasi kuning. Kategori sedang, 60% siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Berarti lebih dari 50%. Capaian naik 12,5% dari tahun 2022. Ketiga, karakter itu sudah biru, kategori baik. Capaian naik 18,29% dari tahun 2022. Keempat, iklim keamanan sekolah, biru, kategori baik. Capaian naik 11,5% dari tahun 2022. Yang kelima, iklim kebinekaan, kategori baik. Capaian naik 3-2% ini cukup signifikan dari tahun 2022. Yang keenam adalah kualitas pembelajaran, kategori baik. Capaian naik 23,2% dari tahun 2022. Ini adalah
Potret rapot pendidikan di SDN 2 Luwung. Aset yang dimiliki dapat dikembangkan. Lingkungan belajar yang representatif. Sekolah jauh dari kebisingan, kendaraan, dan mesin. Terletak di pinggir sawah, memiliki tanah dan halaman yang luas. Sarana dan prasarana juga cukup. Memiliki halaman sekolah untuk olahraga dan upacara, 6 ruang kelas, 1 ruang guru, 6 WC, yaitu 4 punya siswa dan 2 punya guru, 1 perpustakaan, 3 tempat cuci tangan, 3 titik CCTV, 29 tablet, 4 laptop, 2 komputer, dan 2 infocus. Listrik 1300 volt, jaringan internet 20 Mbps. Mungkin yang perlu ditingkatkan lagi ini adalah jaringan internet. Karena kalau misalnya dipakai untuk 15 laptop kayaknya kurang bisa ya, harus minimal 30 Mbps. Dan dimiliki dengan SDM yang handal. Di SDN 2 Luwung ini memiliki kepala sekolah PNS, berpendidikan S1, bersertifikat pendidik, dan berpengalaman. Memiliki 8 pendidik berpendidikan S1, 3 pendidik bersertifikat pendidik, 1 pendidik guru penggerak, 3 pendidik PNS, dan 5 pendidik P3K. Kemudian memiliki penjaga sekolah berpendidikan SLTA. Peserta didik yang heterogen, memiliki 294 dari tahun kemarin 283, sekarang alhamdulillah naik 11 siswa, yaitu menjadi 294 peserta didik, laki-laki 155, perempuan 139 peserta didik, termasuk dari lingkungan sekitar yang memiliki kehidupan sosial, ekonomi, agama yang berbeda-beda. Terbukti di SDN 2 Luwung ini ada agama anak yang berbeda agama, yaitu agama Kristen, Katolik. Memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang tua. Dudi ini adalah dunia usaha dan dunia industri, yaitu dan stakeholder lainnya. Stakeholder pemerintah Kabupaten Cirebon dan pendidikan Kabupaten Cirebon, Puskesmas Mundu, Polsek Mundu, perpustakaan daerah, dan anggota legislatif. Kemudian Dudi yaitu dari PT Mayora, PT Forisa, pabrik Soun, pabrik kecap, PLTU, Kanci, dan lain sebagainya. Nanti dibuktikan dengan gambar next yang berikutnya. Kemudian Thomas, tokoh masyarakat sebagai narasumber kegiatan keagamaan. Orang tua sebagai panitia beberapa acara sebagai narasumber pembelajaran dan donatur. Jadi di sini di SDN 2 Luwung ini ada narasumber dari orang tua, Bu. Di sini ada dosen dan dia mau meminta sendiri kalau ada les kelas 6 itu dia mau mengisi pelajaran matematika. Lulusan. Seluruh siswa kelas 6 SDN 2 Luwung tahun pelajaran 2002-2023 lulus dan dapat melanjutkan ke SLTP yang diharapkan melalui jalur prestasi dan zonasi. Dari 41 peserta didik, 34 siswa di SMPN 1 Mundu. Ini dari zonasi dan prestasi. 1 siswa di SMPN 14 Kota Cirebon, 1 siswa di SMPN 8 Kota Cirebon, 1 siswa di SMPN 7 Kota Cirebon, 1 siswa di SMPN 13 Kota Cirebon, 1 siswa di SMPN 6 Kota Cirebon, 1 siswa di SMPN 1 Astana Japura, dan 1 siswa di boarding school Kudingan. Ini adalah gambar kegiatan perpisahan kelas 6 yang kemarin, yaitu pergi ke Bandung. Ini datanya.
Nama sekolah SDN 2 Luwung. Alamat NPSN NSS status akreditasi B tahun 2029. Luas tanah 3.000 meter persegi. Status tanah hak guna pakai. Jumlah murid 294 dengan jumlah guru 8, jumlah ruang kelas 6, jumlah WC 6 pintu, ini 8 pintu dan perpustakaan 1. Ini adalah bukti anak waktu itu dapat lomba-lomba PPAI. Ini ada 2 piala. Ini dokumentasi kerjasama sekolah. Ini dengan puskesmas. Ini musyawarah sekolah dihadiri oleh orang tua, komite, dan anggota dewan. Kemudian ini perpustakaan, kemarin ada tinjauan dari kabupaten. Dan yang ini adalah yang Dudi tadi, dunia usaha dan dunia industri. Ini sering ke sini. Ada dari Milkita, ada dari Bubur, ada dari Mayora. Ini terbukti anak ini dapat hadiah dalam rangka lomba mewarnai. Ini adalah dokumentasi kegiatan pembelajaran. Pembelajaran ini dalam kelas, penilaian pembelajaran dengan teman sejawat. Ini Pak guru kelas 6 dengan guru kelas 3. Kemudian pembelajaran di luar kelas, ini menanam bunga, supervisi akademik oleh kepala sekolah. Saya sendiri waktu itu mensupervisi kelas 1. Ini sekian ekspos dari kami SDN 2 Luwung. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isin. Gede-gede, anak mau gede. Tadi jangan jadi